Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya berterima kasih kepada Bapak Gembala, Bapak Jip, yang hari ini memperkenankan saya untuk menyampaikan firman Allah. Saya dari Sabu Rejua hari Selasa kemarin, dan rencana saya pulang ke Sabu tadi malam, tapi karena tidak ada kapal sehingga saya ada di tempat ini. Nama saya Yani Ratu Bunga. Mungkin ada yang kenal, ada yang sonde kenal juga. Yang tidak kenal, maaf. Biasa saya khotbah kadang pakai sonde, mungkin Bapak Ibu. Karena saya pendeta di kampung, gereja saya, nama tempat pelayanan saya di GBI Raina Lulu. Mungkin Bapak Ibu sekali-sekali kalau ke Sabu, tempat saya dekat dengan pelabuhan juga. Baik, mungkin itu ya sekilas perkenalan saya dengan Bapak Ibu. Kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Di dalam Mazmur pasal yang ke-27, ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Mazmur pasal yang ke-27 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Di sini dikasih waktu berapa menit Bapak Jip? 2 jam. Saya punya bahan tidak sampai seperti itu. Baik, saya akan membacakannya di sini. Bagi yang bawa Alkitab silakan mengikutinya dengan baik. Bagi yang tidak membawa Alkitab silakan nyontek juga tidak apa-apa, di samping kiri kanan pasti ada yang membawa Alkitab. Aman dalam perlindungan Allah. Dari Daud, pas? Saya selalu tanya, jangan sampai Alkitab saudara agak beda sedikit sehingga saya harus tanya pas. Tuhan adalah gembalaku, adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku. Mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Ayat yang ketiga, sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku, sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ayat yang kita baca menceritakan bagaimana kehidupan dari seorang raja yang bernama Daud. Sebelum dia menjadi seorang raja, dia adalah seorang peternak atau dia seorang gembala. Kalau dari ayat-ayat sebelumnya di situ, Raja Daud menceritakan bagaimana kisah menjadi seorang gembala. Ini bukan gembala manusia, tapi gembala domba, gembala ternak. Kenapa dia menggambarkan Allah sebagai gembala? Karena dia adalah seorang gembala. Dan dia mengatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Pada pasal yang ke-23. Di sini lagi dia mengatakan Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Ayat ini menceritakan tentang bagaimana ketika dia menjadi seorang raja. Dia menjadi seorang raja dan Tuhan adalah benteng melebihi pasukan yang mengikuti Raja Daud. Raja Daud bukanlah orang atau seorang raja yang rakyatnya hanya sedikit. Tetapi Raja Daud yang namanya raja tentu dia punya pasukan yang sangat banyak. Memiliki pasukan beribu-ribu. Tetapi Alkitab tidak satu pun menceritakan bahwa Raja Daud mengandalkan pasukan yang banyak. Dia hanya mengandalkan kekuatan daripada Tuhan. Sehingga dia mengatakan Tuhan adalah benteng. Kalau seandainya dia seorang yang mungkin petani, dia akan menggambarkan bagaimana menjadi seorang petani yang baik. Tetapi karena dia adalah seorang raja dan memiliki pasukan yang banyak, sehingga dia mengatakan Tuhan adalah benteng hidupku.
Tuhan adalah keselamatan. Selanjutnya di situ mengatakan, aku tidak akan gemetar. Raja Daud adalah seperti saya katakan tadi adalah seorang raja yang luar biasa. Bukanlah Raja Daud tidak pernah jatuh. Raja Daud diceritakan oleh Alkitab bahwa dia pernah jatuh, tetapi dia tidak tinggal di dalam keterpurukan. Tapi dia bangkit karena dia tahu Allah tidak pernah meninggalkan kehidupannya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Ayat selanjutnya di situ katakan, ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Begitu banyak orang, begitu banyak musuh yang diperhadapkan. Tetapi Raja Daud, dia adalah raja yang selalu mengandalkan Tuhan. Ada berapa banyak di antara kita, ketika kita diperhadapkan dengan masalah, ketika kita diperhadapkan dengan persoalan hidup, ada berapa banyak yang kita lari kepada manusia. Ada begitu banyak orang yang lari, pertolongan pertama itu manusia. Kalau Tuhan tidak jawab, mungkin lama baru Tuhan jawab. Ada orang yang mengatakan begini, kalau lari kepada manusia itu cepat dia punya jawaban. Cepat dia punya jawaban. Tetapi juga nanti kalau kita tak salah, orang Kupang bilang kalau lu tak salah, nanti dia akan cerita di orang lain. Dia tak pernah tolong sama dia, tapi dia punya hidup seperti ini. Itulah manusia. Tetapi Raja Daud dia lari hanya kepada Allah. Karena dia tahu persis hanya Tuhan yang bisa menjawab setiap kebutuhannya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya ingin bersaksi sedikit. Kami Sabu kena seroja. Mungkin Bapak Ibu juga mengalami hal yang sama, tapi kami lebih. Ketika tanggal 5 itu gereja saya, gereja yang saya pimpin, dia sudah mulai tanggal 5, bukan tanggal 5, hari Jumat. Hari Jumat itu air sudah masuk. Tanggal 5 itu waktu angin mulai ada di Sabu, mulai dia berputar, seroja itu ada di Sabu. Yang saya pikir salah satu pasti gereja saya yang hancur. Sekitar jam 6 sore jemaat saya WA saya, Mama, ketumpung gereja habis sebelah kanan. Saya bilang mau bagaimana lagi. Dalam pikiran saya, bukan mengimani juga, tapi karena memang saya lihat gerejanya juga sudah bagaimana bagian itu, sudah air sudah masuk. Bapak Ibu, dalam keadaan saya sebagai manusia, gereja saya di kampung, saya berpikir siapa yang mau tolong. Berharap kepada manusia itu sangat tidak mungkin. Karena gereja yang saya pimpin ini dibantu oleh anak-anak Tuhan yang pernah menginjakan kaki di sana. Tetapi pertolongan Tuhan, seperti saya katakan tadi, tidak pernah terlambat. Besok ada anak Tuhan yang mau sumbang untuk kami 30 seng, 30 lembar seng. Ada yang kami tidak kenal, tetapi mereka membantu kami. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Ketika hujan kemarin, waktu saya mau datang sini, Sabu mengalami hujan. Satu hal yang saya pikir, saya tidak berpikir tentang gereja saya pikir pasti Tuhan siapkan. Saya hanya berpikir untuk orang-orang punya rumah. Rumah-rumah orang di sana belum ada yang terbantu. Saya juga tidak mengerti bagaimana dari mana nanti mereka bisa dibantu. Ada orang mengatakan Sabu, kelimpahan bantuan. Tetapi Bapak Ibu tahu, ada banyak rumah di sana yang belum tutup. Entah mereka masih menunggu pemerintah atau menunggu siapa yang mau menolong mereka. Saya minta bantuan doa untuk orang-orang yang ada di Sabu. Terlalu kasihan. Saya hanya berpikir bagaimana kasihan mereka punya rumah. Ada yang rumahnya terangkat sampai sengnya sampai sekarang tidak tahu ada di mana. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saya kembali kepada firman Tuhan. Bahwa pergumulan, persoalan hidup, hanya Tuhan yang tahu. Ada sebuah cerita begini. Ada seorang tukang tahu. Setiap hari tukang tahu itu, dia pergi menjual tahunya. Setiap hari dia bangun pagi dan dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan, tolong saya.
setiap hari juga Tuhan memberkati dia, memberkati tukang tahu ini. Dan dengan susah payah dia membangun usahanya. Karena dia orang yang takut akan Tuhan. Satu ketika, dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya mau pergi berdagang. Tolong semua apa yang saya bawa ini diberkati oleh Tuhan. Saat dia jalan di pematang sawah, karena dia harus melalui pematang sawah, dia tergelincir dan jatuh. Akhirnya semua tahu yang dia punya itu hancur dan tidak bisa dijual. Dia kembali, dia pilih dia pun tahu yang ada ini dan dia kembali ke rumah. Dia mengatakan, mulai hari ini saya tidak mau percaya kepada Tuhan. Saya tidak mau berharap kepada Tuhan, karena ketika saya berharap kepada Tuhan justru sebaliknya. Apa yang saya bangun selama ini kok bisa hancur dan tidak ada penghasilan apa-apa hari ini. Dia pulang dan dia mengatakan bahwa saya tidak mau mengikuti Tuhan lagi. Karena apa yang Tuhan katakan itu tidak benar. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ketika jam 4 sore, dia mendengar bahwa bis yang biasa dia tumpangi ke tempat jual tahu ini, ke pasar, terperosot dan jatuh ke jurang. Tidak ada satupun yang selamat. Dia mulai berpikir, oh, ternyata Tuhan itu baik. Seandainya salah satu saya ada di dalamnya, tentu saya juga sudah pasti mati. Dia mulai berpikir, Tuhan, ternyata Engkau baik. Ternyata Engkau baik. Dan setelah dia mulai berpikir, saya minta ampun sama Tuhan. Dan setelah itu, ada lagi orang yang tukang bebek, orang Jawa bilang, tukang bebek yang biasa. Dia bilang, Pak tukang tahu, saya mau datang beli tahu. Dia bilang tidak ada satu pun yang utuh dari tahu saya. Semua tahu ini hancur. Oh tidak, saya pun datang beli tahu ini yang hancur untuk kasih makan bebek. Terselamatkanlah dia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Ada begitu banyak orang yang seperti saya katakan tadi, ketika diperhadapkan dengan masalah yang sulit, ketika diperhadapkan dengan pergumulan hidup, dia mulai menyalahkan keadaan. Dia mulai menyalahkan bahwa salah ini, salah itu. Begitupun di dalam rumah tangga kita. Ada persoalan-persoalan, kita mulai menyalahkan satu dengan yang lain. Mungkin kita tidak seperti Raja Daud ini. Raja Daud dia diperhadapkan dengan masalah persoalan. Orang-orang yang mengepung dan orang-orang yang mau menjahatin Raja Daud. Tetapi mungkin kita berbeda dengan Raja Daud. Berbeda juga dengan pergumulan orang yang saya ceritakan tadi. Kadang kita mulai menyalahkan keadaan. Betma, saya yang mau kawin dengan dia. Kalau tidak dulu saya kawin dengan orang lain. Saya singgung ini karena memang ini bulan keluarga ya. Bulan keluarga kalau bulan 6. Saya dulu yang seperti itu. Kadang kita menyalahkan keadaan. Kadang kita menyalahkan Tuhan. Tuhan yang kasih dia seperti ini. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kadang hal-hal yang seperti ini kita tidak bisa perhatikan dengan baik. Tetapi sesungguhnya Alkitab mengatakan bahwa sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Itu adalah pertanda daripada Raja Daud. Saudara dan saya bukan siapa-siapa. Kita sama dengan Raja Daud. Kita hanyalah debu tanah. Penjunan mau buat kita seperti apa, kita harus mengikutinya. Tidak ada manusia yang mengatakan saya masih bisa hidup 1000 tahun lagi. Mungkin tidak bisa berkata, tetapi sesungguhnya seperti saya ini, mungkin tahu kapan kita pergi. Untuk itu mempersiapkanlah dirimu dengan baik. Persiapkanlah kehidupan kita dengan baik. Jangan sampai kita masih meragukan penyertaan Tuhan.
meragukan, meragukan peliharaan dalam kehidupan kita. Mari kita berkomitmen seperti Raja Daud. Bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia adalah gembala, dia adalah kota benteng, dia adalah keselamatan, dia adalah segalanya di dalam kehidupan kita. Mungkin saya bisa berkata, tetapi di dalam pelaksanaan kita beda. Untuk itu mari koreksi kehidupan kita masing-masing. Bapak Ibu yang tahu persoalan Bapak Ibu, saya ya persoalan saya yang tahu hati saya. Oleh sebab itu pagi hari, mari perlengkapi kehidupan dengan kebenaran firman. Karena katakan tadi, ada persoalan-persoalan. Kita hanya lari kepada Tuhan, yang adalah jawaban bagi kehidupan kita. Amin buat firman Tuhan.